Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah makan atau belum? Belum, Bu. Bu, puasa, Yes. Bu. Puasa. Oh, puasa. Minum dulu, Dit. Bu. Baiklah, Anda semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alhamdulillah kita membaca doa. Ada yang bisa memimpin? Saya, Bu. Ya, silakan cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Anda semuanya, kita absen dulu ya. Baik, Bu. Megawati, Mega hadir, Bu. ini. Hadir, Bu. Tampaknya semuanya hadir ya. Tidak ada yang hadir kan? Iya, Bu. Megawati bisa tolong Ibu untuk menampilkan presentasi Ibu karena laptop Ibu bermasalah. Sudah tampil, Bu. Sudah. Baiklah Anda semuanya, pada pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang integrasi antar aplikasi Office, yaitu terdiri dari pengulangan kata, angka, dan presentasi. Sebelumnya, ada ya di antara anak-anak Ibu ini yang tahu apa yang dimaksud dengan Microsoft Office? Saya, Bu. Ya, silakan. Microsoft Office ini adalah software atau perangkat lunak yang berisi paket aplikasi yang seperti angka-angka itu, Bu. Lalu dirancang untuk sistem operasi, ada yang kayak Windows dan macOS itu, Bu. Ya, benar. Terus, ada yang bisa menambahkan? Jika tidak ada, baiklah. Betul kata Ananda tadi, Microsoft Office itu merupakan perangkat lunak aplikasi, paket aplikasi perkantoran, buatan Microsoft Word, dan dirancang untuk dijalankan atau di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac. Kita sama-sama mengetahui, dalam kehidupan sehari-hari pun kita memakai mengenai aplikasi Office. Ada yang bisa menyebutkan aplikasi Office itu yang sering kita gunakan apa saja? Seperti pembuatan makalah dengan Word, Bu. selanjutnya dengan membuat Ada PowerPoint, Bu. ya, selanjutnya dengan Excel. Excel, benar. Ya, itulah aplikasi Office yang sering kita gunakan. Next, Ananda. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran OLE, yaitu Object Linking dan Embedding. Next, cantik. Di mana kita ketahui OLE itu merupakan spesifikasi Microsoft untuk mengimplementasikan perkembangan perangkat lunak berorientasi objek, di mana itu terdiri dari berbagai teknologi komponen objek model yang disebut dengan COM. Layanan itu kepada aplikasi yang menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari hanya objek, mulai dari gambar, suara, hingga dokumen lainnya. Next. Bagaimana kaitannya dengan Office? Yaitu kita itu dapat menyisipkan sebagai atau keseluruhan file Microsoft Office lainnya. Yang seperti yang disebutkan Ananda tadi, ada Microsoft Word, ada Microsoft Office, dan ada juga PowerPoint. Di mana terdapat dua file, yaitu file sumber dan file tujuan. File sumber itu yaitu yang disisipkan mengalami perubahan, maka perubahan tersebut juga akan tercermin dalam file tujuan.
Selanjutnya, di mana berikut langkah-langkahnya mentransfer objek secara embedding, yaitu di mana kita pertama itu memilih salah satu file yang akan kita transfer, seperti contohnya di dalam dokumen Microsoft Office, Excel, seperti yang biasa kita buat. Lalu dokumennya itu kita blok, ditransfer di blok. Next. Selanjutnya, kita buka lembar kerja di Microsoft Word seperti gambar yang tertera itu, yaitu kita klik file, lalu klik tanda panah di ke bawah pada icon paste. Lalu kita pilih paste spesial. Dan selanjutnya, kita masuk kepada kontak dialog paste spesial tadi. Dan kita pilih pada kotak pilihan objek, pilih Microsoft Excel Worksheet Object, dan lalu kita klik OK. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan tentang mentransfer objek secara embedding kan, Bu. Jadi Mega nggak paham apa itu embedding ya, Bu? Embedding? Secara embedding itu apa, Bu? Embedding itu yaitu yang kita sebutkan tadi, yaitu mengimplementasikan perkembangan perangkat lunak berorientasi objek. Mengimplementasikan perkembangan perangkat lunak, tetapi berdasarkan objek. Sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita masuk kepada hasil transfer, seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Namun harus kita perhatikan, jika ada data yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka data tersebut dapat diedit pada lembar kerja Microsoft Word. Tapi lembar kerja pada Microsoft Excel tidak akan berubah. Baiklah, kita masuk kepada mentransfer objek secara linking, yaitu pengerjaannya itu seperti yang embedding tadi, yaitu buka dokumen tersebut, kemudian data itu ditransfer itu di blok. Lalu kita buka lembar kerja baru pada Microsoft Word, lalu kita klik file, lalu kita pilih icon paste, lalu kita pilih paste spesial, seperti yang tadi itu juga. Lalu selanjutnya kita paste spesial itu kita pilih paste link, dan pada kontak pilihan objek pilih Microsoft Excel Worksheet and Object. Ini bedanya. Lalu baru kita klik OK. Jika kita mengedit lembar kerja pada Microsoft Excel, maka secara otomatis lembar kerja pada Microsoft Word akan ikut berubah juga. Berarti itu saling berhubungan seperti yang dijelaskan tadi. Next, bisa masuk kepada mentransfer objek secara linking dan tool insert object. Di mana kita lakukan langkah-langkahnya, yaitu pertama kita klik insert seperti gambar, lalu kita klik tab create from file seperti gambar. Lalu gunakan browser pada kontak dialog untuk memilih data yang akan digunakan, di mana objek Excel yang akan ditransfer itu berada. Next. Setelah itu kita pilih otak cek, pilih link to field untuk memberi tanda checklist seperti gambar tersebut, dan baru kita klik OK. Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kita lanjut. Apa semuanya ngantuk atau sedang lapar? Lapar kami, Bu. Baiklah, kita masuk kepada tablet of content, di mana fitur ini membantu membuat daftar isi dengan cepat. Jika ada perubahan, maka nomor halaman dan judul dalam dokumen itu dapat melakukan update daftar isi dengan beberapa perintah sederhana. Next, tahapan-tahapannya itu terdapat pada gambar di layar, yaitu seperti contohnya itu kita dalam pembuatan makalah. Pasti terdiri dari bab 1, yaitu seperti pengenalan Microsoft Word, itu disebut dengan judul. Dan langkah kedua itu ada 1.1, yaitu pendahuluan yang disebut dengan subjudul. Dan selanjutnya 1.1.1 yaitu disebut dengan
sub-judul, yaitu anak dari subjudul. Next. Seperti gambarnya di atas, seperti yang digambar di layar. Next. Berikut ini ada langkah-langkahnya, seperti yang petunjuknya itu seperti gambar di atas samping, di mana kita klik reference dulu, ya, lalu kita pilih table of contents. Selanjutnya kita klik tipe tabel content sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita ubah tulisannya menjadi daftar isi dan finish. Next. Seperti gambarnya itu tertera pada layar monitor. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada table of reference, yaitu rangkaian referensi penulisan dapat kutip atau dapat diinspirasi dari suatu penulisan artikel mirip dengan bibliografi. Daftar pustaka itu merupakan hal yang terpenting bagi penulis. Dengan adanya daftar pustaka, membaca akan mengikuti referensi dari materi-materi yang akan kita bahas. Next, yaitu caranya itu kita klik ribbon seperti contoh pada gambar di sampingnya. Yang pertama, yang kedua kita pilih manage source, dan selanjutnya kita pilih new. Lalu setelah itu kita klik new, maka terbuka jendela baru yang bernama create source. Selanjutnya kita pilih language, yaitu kalau ibu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita pilih sumber daftar pustaka. Selanjutnya silakan isi seluruh data yang dibutuhkan, seperti website ataupun yang kita rasakan perlu untuk kita isi. Dan selanjutnya, jika ada tambahan lainnya, maka silakan ketik new. Next. Selanjutnya, yaitu close general course untuk menampilkan daftar pustaka, seperti gambar yang itu, dan klik bibliografi, dan selanjutnya insert bibliografi, seperti gambar yang di samping itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Mungkin karena siang maka semuanya ngantuk ya. Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada mail merge, yaitu yang membantu kita dalam membuat surat yang isinya sama untuk penerima, yang berbeda cuma cepat dan mudahnya saja. Fiturnya itu membantu terutama apabila penerimanya banyak. Yang mail merge ini juga digunakan untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Next. Selanjutnya, merge ini terdiri atas 2 dokumen, yaitu yang pertama ada dokumen master, yang mana dokumen ini berisi semua isinya semua penerima. Selanjutnya data source, yaitu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima, yang berupa data Excel, konteks pada Outlook, dan sebagainya. Next, kita masuk kepada tahap pembuatannya. Yang pertama, buat data source, nama dan alamat di Excel. Lalu kita simpan dengan nama data surat, seperti pada gambar. Yang kedua, membuat dokumen master dengan cara membuat dokumen master dan simpan dengan nama master surat. Selanjutnya, beri jarak untuk menaruh nama dan alamat. Dan selanjutnya, gabungkan data source yang tadi dengan dokumen master, seperti gambarnya tertera di layar. Baik. Kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu menggabungkan data source tadi dengan data master. Yaitu dengan cara kita klik tab My Link, lalu kita pilih select recipient seperti pada gambar, dan kita pilih use exit slide. Selanjutnya, menggabungkan next. Selanjutnya, maka muncul seperti gambaran samping, yaitu data source atau data sumber. Maka cari letaknya dan pilih data source-nya, lalu klik open. Setelah itu muncullah tampilan seperti ini. Baru kita klik OK, baru kita klik My Links dan pilih Insert Merge Balance.
Dan selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Agar terlihat, maka kita klik Preview Result dan geser panah dan berakhir finish. Untuk materi hari ini cukup, Ibu rasa, dikarenakan hari sudah siang. Apa ada pertanyaan dari Ananda tentang penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Jika ada Ananda yang kurang paham tentang materi yang Ibu jelaskan, Ananda silakan lihat materi pembelajarannya melalui classroom kita yang kemarin. Baik, Bu. Ibu rasa cukup pembahasan Ibu pada hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Tentang tugas ada juga di classroom. Silakan dilihat. Jika ada pertanyaan, silakan di komen. Oke, Bu. Ya. Jangan lupa dipelajari, besok Ibu tanya ya. Baik, Bu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.